Halo peserta didik kelas 11 semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat. Jadi pada pertemuan pertama di semester baru yaitu semester 2 ini, kita akan membahas materi baru yaitu tentang materi di bab 5. Di mana Sir Donald akan menyampaikan tentang materi di bab 5 tentang tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada materi sebelumnya, kita juga sudah mendengarkan bagaimana pada masa penjajahan Jepang sangat-sangat kejam, sehingga kita berniat untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi nanti kita akan mendengarkan ada beberapa tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, seperti misalnya ada M.H. Tamrin, ada Jenderal Sudirman, dan masih banyak tokoh lainnya. Jadi supaya Ananda lebih paham tentang materi, tentang tokoh-tokoh nasional maupun daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, silahkan kamu simak penjelasan video berikut ini. Materi di bab 5, tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dalam materi di bab 5 ini, kita akan membahas dua judul besar. Yang pertama adalah tokoh-tokoh perjuangan nasional. Yang kedua adalah tokoh-tokoh perjuangan daerah. Ingat, ada suatu pepatah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Insinyur Soekarno. Soekarno pernah mengatakan bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bisa menghargai jasa para pahlawannya. Demikianlah ungkapan bijak yang sering kita dengar. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar yang berhasil diwujudkan oleh para pejuang kita. Para pejuang itu ada yang dikenal sebagai pejuang nasional maupun ada yang bernama pejuang daerah. Para pejuang tersebut berjuang untuk kemerdekaan tanpa pamrih. Misalnya bisa kita lihat di sini ada pahlawan yang berasal dari Riau. Ini ada beberapa pahlawan nasional. Yang pertama adalah Tuanku Tambusai, yang kedua adalah Sultan Syarif Qasim II dan Raja Pisabilillah. Yang pertama kita lihat tokoh-tokoh pejuang nasional. Tapi sebelumnya kamu harus memahami apa yang membedakan pejuang nasional dan pejuang daerah. Mereka yang disebut dengan pejuang nasional adalah orang yang berjuang itu melampaui batas-batas wilayah daerah asalnya. Tokoh pejuang nasional tak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, maupun yang lain-lain. Bagi mereka intinya dimanapun berjuang, mereka itu berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Seorang tokoh dapat disebut sebagai pejuang nasional bukan hanya bagi mereka misalnya yang pergi berperang dalam medan pertempuran, tetapi juga bagi mereka yang berjuang melalui yang namanya perjuangan melalui jalur politik, jalur pendidikan, dan sebagainya. Karena perjuangan yang terus-menerus inilah yang dilakukan tanpa pamrih, akhirnya mereka pun dikenal secara luas. Tidak hanya di daerah asalnya, tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang kita lihat yang pertama adalah tokohnya adalah Muhammad Husni Tamrin, atau yang lebih kamu kenal dengan M.H. Tamrin. Muhammad Tamrin itu lahir pada tanggal 16 Februari 1894. Dia merupakan seorang tokoh yang sangat peduli terhadap rakyat kecil Betawi. Beliau besar di Jakarta, lalu berkembang, lalu masuk ke bidang politik. Setelah memasuki dunia politik, beliau sangat menuntut untuk perubahan masyarakat. Salah satu tuntutannya adalah di mana dia menuntut masalah air minum kepada Belanda. Karena dia merasa air minum yang didapatkan oleh masyarakat tidak sesuai dengan standar ataupun tidak sesuai dengan yang didapatkan oleh Belanda. Akhirnya nanti tuntutan ini dipenuhi oleh Belanda. Beliau juga sangat memperhatikan masalah-masalah kesehatan, masalah perbaikan pasar, dan masalah perbaikan Sungai Ciliwung. M.H. Tamrin mengeluhkan bahwa Sungai Ciliwung itu selalu menyebabkan banjir. Dia selalu mengatakan bahwa masyarakat selalu menderita, tidak sedikit kerugian yang dialami oleh masyarakat. Belum lagi berbagai penyakit muncul akibat banjir daripada Sungai Ciliwung. Nanti juga akibat hal ini Belanda melakukan perbaikan-perbaikan Sungai Ciliwung di Jakarta. Akibat daripada kevokalan daripada M.H. Tamrin inilah
beliau diangkat menjadi anggota Polskrat. Ingat, Polskrat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat seperti zaman saat ini. Dia diangkat pada tanggal 16 Mei 1927. Berbicara tentang MH Tamrin ini, pada tahun 1935, Muhammad Tamrin itu terpilih sampai 3 kali sebagai anggota Polskrat ataupun sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada masa inilah, pada masa-masa tahun 35-an, terjadi pertikaian antara Polskrat dengan pemerintah kolonial Belanda. Mungkin kamu masih ingat, yaitu petisi Sutarjo yang merupakan anggota daripada Polskrat menyampaikan petisi untuk perubahan di Indonesia. Di sini juga lah muncul peran daripada MH Tamrin. Tapi akibat daripada kepokalan ataupun protes yang disampaikan oleh MH Tamrin ini membuat Belanda mulai muak dengan tindakan MH Tamrin. Tamrin pun dicurigai pemerintah Belanda dengan tuduhan menyebarkan fitnah kepada pemerintah Belanda itu sendiri. Maka beliau dikenai tahanan rumah tanpa boleh meninggalkan rumah tanpa melapor kepada tentara kolonial Belanda. Akhirnya Muhammad MH Tamrin jatuh sakit, lalu beliau wafat pada usia 48 tahun. Ingat, beliau wafat pada usia 48 tahun pada tanggal 11 Januari 1941. Jadi beberapa tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Beliau disemayamkan di Karet Biak, Jakarta Pusat. Tapi peran daripada MH Tamrin kemudian nanti beliau ditetapkan oleh Presiden Soekarno menjadi pahlawan nasional. Itu berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 175 tahun 1960. Jadi ingat, kalau kamu pernah melihat uang 2000-an, uang 2000 kertas, itu adalah foto daripada pahlawan nasional yaitu MH Tamrin. Tokoh yang kedua adalah kita lihat nama yang sangat familiar, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal besar dalam tubuh Angkatan Darat di Indonesia. Siapa yang tidak mengenal beliau? Sudirman merupakan awalnya adalah seorang guru di sekolah Muhammadiyah, di mana dia turun gunung ke medan perang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bayangkan seorang guru yang tidak tahu bagaimana caranya berperang, turun ke medan pertempuran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karir Sudirman nanti semakin melejit ketika beliau dikenal dalam pertempuran yang dikenal dengan nama Palagan Ambarawa, di mana Sudirman dan pasukannya berhasil mengusir tentara Nica dari Magelang. Jadi ini adalah titik awal kenaikan daripada nama Sudirman hingga dikenal masyarakat luas, di mana beliau berhasil mengusir pasukan daripada Nica. Nama Sudirman tentu sangat dipuji dalam kalangan masyarakat Indonesia. Bahkan Sudirman juga sangat dihormati sekaligus dibenci oleh Belanda. Mengapa demikian? Karena mereka menghormati Sudirman sebagai salah satu atau seorang ahli strategi perang yang tak ada duanya. Tapi mereka juga membenci Sudirman di sini karena dinilai Sudirman ini seperti hantu. Kenapa dikatakan seperti hantu? Karena Belanda pernah beberapa kali berusaha untuk menangkap Sudirman, tapi sangat sulit untuk menangkap Sudirman karena katanya beliau kadang menghilang dan sulit untuk ditangkap. Itu adalah kelebihan daripada pasukan Sudirman. Sudirman adalah salah satu putra terbaik yang pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pernah dalam agresi militer, Sudirman yang sudah dalam keadaan sakit harus ditandu dari suatu medan gerilya ke medan gerilya lainnya. Beliau tetap memimpin pasukannya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Padahal posisinya pada saat itu beliau sudah sangat tidak nyaman dengan penyakitnya. Hingga nanti beliau juga gugur akibat penyakit tersebut. Itu adalah keikhlasan yang dilakukan bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman dalam memerdekakan hingga nanti mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Itu adalah tokoh-tokoh yang bisa kamu contoh dalam mengisi kemerdekaan Indonesia, yaitu memberikan yang terbaik untuk bangsa ini tanpa mengenal yang namanya pamrih. Salah satu quotes yang terkenal dalam pertempuran Sudirman dalam medan perang adalah ada yang berkata, hendaknya perjuangan kita harus kita dasarkan pada kesucian. Kami percaya bahwa perjuangan yang suci itu senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan.
Memang sosok Sudirman ini adalah sosok yang sangat religius. Selain pandai berperang, beliau juga tidak pernah melewatkan untuk melakukan yang namanya sholat untuk meminta pertolongan dalam memerdekakan Indonesia. Tokoh yang ketiga yang akan kita bahas adalah Dr. Samratulangi. Salah satu tokoh sosok pahlawan nasional yang berasal dari timur. Samratulangi itu lahir di Tondano, Sulawesi Utara pada tahun 1890. Samratulangi itu pernah menjadi anggota daripada Polskrat, pengurus GAPI, anggota PPKI. Samratulangi juga pernah menjadi gubernur pertama di Sulawesi. Itu adalah gelar-gelar yang disandang oleh Samratulangi. Tidak lama, beberapa lama setelah ditunjuk menjadi gubernur pertama, kemudian ia ditangkap Belanda dan dibuang ke Papua. Bayangkan perjuangan yang dilakukan oleh Samratulangi ini. Setelah dibebaskan dari Papua, pengasingannya, beliau kembali ke Pulau Jawa untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tapi setelah kemerdekaan Indonesia, kita tahu Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua. Lalu Samratulangi juga ditangkap untuk kesekian kalinya. Sebagai seseorang yang aktif seperti Samratulangi ini, yang aktif dalam bidang politik, Samratulangi juga pernah menduduki sejumlah posisi penting dalam sejarah Indonesia. Mungkin kamu bisa lihat di sini, beliau pernah menjadi ketua Indische Vereniging di Belanda, yang merupakan nanti cikal bakal Perhimpunan Indonesia, yaitu sekelompok pemuda yang menuntut ilmu di negeri Belanda. Dia juga pernah menjadi sekretaris Dewan Minahasa di Sulawesi, menjadi anggota Polskrat, ataupun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Beliau juga pernah menjadi anggota pengurus GAPI, Gabungan Politik Indonesia, anggota PPKI, dan menjadi gubernur Sulawesi pertama seperti yang saya sampaikan tadi. Karena jasanya yang begitu besar tentunya bagi bangsa Indonesia, maka Samratulangi itu diangkat menjadi pahlawan nasional oleh Presiden pada tanggal 9 November 1961. Bahkan yang menjadi kebanggaan adalah nama Samratulangi itu diabadikan menjadi nama Universitas Samratulangi di Sulawesi dan nama bandar udara di kota Manado, Sulawesi. Jadi beliau sangat berperan dalam memerdekakan maupun mempertahankan mengisi kemerdekaan Indonesia. Beliau berjuang tidak hanya di Sulawesi sampai menjadi Dewan Polskrat di Jakarta untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Jadi itu adalah 3 tokoh dari sekian banyak tokoh yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kamu bisa lihat tadi, kamu bisa mencontoh sikap-sikap bagaimana seorang pahlawan mencintai negaranya, yaitu mereka memberikan yang terbaik bagi negara tanpa mengharapkan imbalan. Jadi itu dia tadi bagaimana Sir Donald sudah menyampaikan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan kita, baik itu tokoh yang tingkat daerah maupun tingkat nasional. Tapi ingat, mereka semua memiliki peran yang sama dalam memperjuangkan bangsa ini. Jadi tugas kamu adalah mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif untuk menghargai jasa-jasa daripada pahlawan kita. Jadi sekian yang dapat Sir Donald sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.